맞기도 하고 고데기로 화상도 입기도 하고 제가 남동생이 있어요. 남동생한테 찾아가서 해코지하겠다. 네, 오른쪽 팔이 여기 이렇게 찝혀가지고 가열된 판고데기에 5분 정도 지져가지고. 근데 그거를 Halo Sobat Idol, selamat datang di channel MN Files. Siapa yang dari kalian sudah menonton drama Korea, The Glory, di season 1 maupun season 2? The Glory, merupakan drama yang menceritakan tentang balas dendam terhadap kasus pembulian di sekolah menengah atas yang dialami oleh seorang gadis bernama Moon Dong-eun, yang diperankan oleh Song Hye-kyo. The Glory merupakan serial rilisan Netflix yang resmi tayang season 1-nya pada tanggal 30 Desember tahun 2022 dan season 2 pada tanggal 10 Maret tahun 2023. Kali ini kita akan membahas fakta menarik di balik drama tersebut, serta fakta seputar fenomena bully di Korea. Selengkapnya, mari kita buka filenya berikut ini. 1. Ditulis oleh penulis drama Descendants of the Sun. Penulis naskah The Glory adalah Kim Eung-suk, yang juga merupakan penulis untuk drama Descendants of the Sun, 2016, yang juga dibintangi oleh Song Hye-kyo. Kim Eung-suk memiliki ide untuk drama tersebut setelah memiliki seorang putri. Inspirasi tersebut muncul saat Kim Eung-suk mendapatkan pertanyaan dari sang putri tentang bagaimana perasaan sang ibu apabila anaknya memukul seseorang sampai mati atau dipukul sampai mati oleh orang lain. Fakta lainnya mengungkapkan bahwa sebagai penulis yang terbilang sukses di Korea, Kim Eung-suk diketahui mendapatkan harga yang fantastis untuk tiap episodenya, yang menurut sumber mencapai 81.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. 2. Besaran gaji Song Hye-kyo. Totalitas Song Hye-kyo dalam beradu akting tak perlu diragukan lagi. Hal tersebut terlihat saat dirinya berperan sebagai Moon Dong-eun yang tengah melepas pakaiannya dan memperlihatkan bekas lukanya, yang kemudian dikenal sebagai adegan fenomenal di drama The Glory. Ia membutuhkan waktu 2 bulan untuk menurunkan berat badan untuk menciptakan citra betapa keras dan sadisnya tindakan bully yang dialami Moon Dong-eun saat masih duduk di bangku SMA. 저 씨는 원래 생각을 하고 있었어서 처음에 이제 혜교 씨한테 캐스팅 제의하면서 나는 그런 씬이 꼭 필요해. 근데 불편할 수도 있으니까 물어보는 거야. 괜찮을까? 그랬더니 언니 나한테 2달만 줘. 그래서 운동하게? 그랬더니 아니 살을 더 빼야 돼. 그럼 정말 이렇게 앙상하고 왜소하게 잘한다고 저 씬에서 예쁘지 않고 그러더니 정말 밥 먹는다고 해서 뭐 먹는데 그때 곤약밥 하면서 Tak sampai di situ, dalam sebuah adegan tamparan, diakui oleh pihak produksi The Glory bahwa Song Hye-kyo tidak meminta pemeran pengganti. Itu artinya dia benar-benar ditampar oleh Lim Ji-yeon. Diketahui setelah melakukan adegan tersebut, Song Hye-kyo alami bengkak di pipi. Namun, keduanya tidak saling dendam dan menganggap itu bagian dari profesionalitas dalam bekerja. Diketahui, honor Song Hye-kyo dalam memerankan tokoh utama di The Glory ini cukup fantastis. Mantan istri Song Joong-ki itu mendapatkan bayaran 2,4 miliar rupiah untuk setiap episodenya. 3. Berdasarkan kisah nyata, adegan bully sadis yang nampak dalam serial tersebut diketahui merupakan kisah nyata. Sebelumnya penonton mengeluhkan adegan yang terlalu sadis dari cerita tersebut. Namun, fakta mengungkapkan bahwa itu benar-benar terjadi. Dalam serial terlihat para pembuli membakar lengan Moon Dong-eun dengan catokan rambut. Rupanya adegan tersebut nyata dan terjadi pada 2006 silam. Di tahun itu seorang pelajar dilaporkan karena kekerasan membakar lengan temannya di sebuah sekolah. Kejadian tersebut terjadi di sekolah menengah putri yang terletak di Cheongju, Chungcheong Utara, Mei tahun 2006. Menurut situs The Korea Herald, siswa yang mengalami kekerasan tersebut dipukul dengan tongkat baseball, dicakar pada bagian dada dengan jepit rambut, serta menyiksanya dengan pukulan keras sebelum akhirnya dibakar oleh alat pengeriting. Akibat penganiayaan tersebut, tulang ekor korban menonjol dan akhirnya harus mendapatkan perawatan selama 1,5 bulan di rumah sakit. Korban mengatakan dirinya tak sempat menyembuhkan luka-luka tersebut karena para pelaku terus-menerus membakarnya dengan pengeriting rambut. Malah, seorang pelaku dengan sengaja mengelupas lukanya dengan kuku. 4. Kasus bully di Korea Selatan menjadi perhatian internasional.
Mencuatnya serial ini di publik tentu menjadi perhatian serius masyarakat internasional terhadap kasus bully di Korea Selatan. Bahkan, sebuah sumber mengungkapkan bahwa penindasan terutama di sekolah menengah di Korea semakin tinggi setiap tahunnya. Mengutip YouTube Queen Tiwa, yang merupakan mantan guru di Korea, mengatakan bagaimana perundungan yang sering dilihat di drama adalah benar terjadi, tidak dibuat-buat secara berlebihan. Hal tersebut juga pernah dia lihat saat mengajar di salah satu sekolah swasta. Di sekolah tersebut banyak murid-murid yang berasal dari keluarga kaya raya seperti selebriti, dokter hingga pengusaha top. Jika seorang guru membantu siswa yang terkena bully, maka guru tersebut juga akan mendapatkan masalah. Ancaman pun sering dia dapat dari murid yang melakukan kekerasan terhadap temannya. Bahkan, ketika orang tua mereka dipanggil, bukan menyalahi kelakuan anak mereka, justru orang tua tersebut marah dan menganggap masalah bully adalah kasus sepele. Hal serupa seperti yang dialami oleh Moon Dong-eun, ternyata juga dialami nyata oleh seorang gadis berusia 31 tahun bernama Park Sung-min dalam sebuah acara TV Korea. Berawal dari rekannya yang mengetahui bahwa apa yang dialami Sung-min serupa dengan yang dikisahkan dalam drama The Glory, kini Sung-min ingin bertanya apa yang sekarang harus ia lakukan. Sung-min yang mengaku belum pernah menonton drakor The Glory ini, menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan perlakuan kejam saat ia masih SMA. Ia mendapatkan luka besar di lengan akibat panasnya catokan. Dalam acara tersebut, Sung-min menunjukkan bekas luka yang dialaminya. Luka tersebut didapatnya akibat Sung-min tak bisa memberi uang kepada para pelaku. Tak hanya panasnya catokan, bahkan Sung-min juga ditusuk garpu di sekujur tubuh. Parahnya lagi, garpu tersebut pernah terlempar dan mengenai mata Sung-min hingga merobek korneanya. Tak sampai di situ, orang tua pelaku membuat cerita palsu dan berusaha menutupi perbuatan anaknya. Kasus terungkap saat guru menemukan luka Sung-min yang membekas di lengan bajunya. Mirisnya, para pelaku hanya mendapatkan hukuman ringan dan informasi yang didapatkan oleh Sung-min melalui akun sosial media, bahwa kini para pelaku berprofesi sebagai pekerja sosial dan perawat. 3학년 때까지 많이 맞기도 하고 고데기로 화상도 입기도 하고 상도 입기도 하고. 그걸 어떻게 살고 있대요? 확인해 봤어요? 찾아가 보게 되지. SNS에 봤는데 단체 뭐 후원이라든지 아니면 간호사 자격증, 사회복지사 자격증을 땄더라고요. Fakta seputar bully juga disampaikan oleh TikToker asal Korea yang dikenal dengan panggilan Aah Daehon. Kadang lebih parah daripada drakor. Menurut aku ya, alasan pertama itu Korea itu orang-orang tuh kayak ditahan semua. Korea, Jepang itu ada peraturan hidupannya. Kamu umur segini harus ini, itu. Dari umur 13 ya, kamu mulai siap-siap masuk kuliah. Nggak ada kebebasan, nggak ada main-main. Nah makanya orang-orang tuh stresnya ditahan terus. Dan panjang waktu di sekolah daripada Indonesia. Dan ada culture ilcin. Ilcin itu kayak gangster kelas gitu. Tapi ada yang sampai lapor polisi, ditangkap polisi gitu nggak, Pak? Susah. Pertama hukumnya nggak berat. Jadi kalau mereka keluar, ngapain lagi? Bully lagi, dan lebih parah. Makanya anak-anak nggak berani raporinnya. Kalau raporin pasti didendam. Kedua, guru-guru nggak mau tanggung jawab. Itu paling penting. Kuasaan gurunya nggak kuat sekarang. Jadi mereka biarin aja. Nanti makin parah jadinya. Tapi sekarang udah mulai gara-gara drama atau gara-gara beberapa kasusnya orang-orang lebih mengawasi tentang bullying. 5. Sang sutradara akui dirinya pembuli. Diketahui bahwa pada tanggal 10 Maret jelang penayangan season 2 The Glory, sang sutradara, yaitu An Gil-ho, dituduh melakukan penyerangan fisik terhadap siswa yang lebih muda saat mengikuti sekolah internasional di Filipina pada tahun 1996. Dilansir dari Korea Bu, seorang pengguna anonim memposting kesaksian mereka di komunitas online, berbicara tentang dugaan intimidasi An Gil-ho, dan postingan itu bertepatan hanya beberapa jam sebelum pemutaran perdana dari season kedua The Glory yang sangat ditunggu-tunggu di Netflix. Menurut postingan anonim tersebut, An Gil-ho berkencan dengan seorang junior di sekolahnya. Ketika OP, si pemosting asli, dan teman-temannya menggoda gadis itu karena berkencan dengan An Gil-ho, dia memanggil mereka dan menyakiti mereka secara fisik.
An Gil-ho kemudian menanggapi tuduhan tersebut dan berbicara kepada kantor berita Yonhap pada hari Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023 dan membantah telah menyerang secara fisik kepada siapapun selama masa sekolahnya di Filipina. Tetapi berbeda dengan pernyataan An Gil-ho, pacarnya saat itu, yang diidentifikasi sebagai wanita berinisial B, memberitahu Yonhap bahwa penyerangan itu memang terjadi. Dia mengklarifikasi bahwa teman-temannya tidak pernah menggodanya seburuk itu untuk menjamin kekerasan fisik. Dia juga mengungkapkan bahwa teman-temannya sering menggoda sutradara dengan memanggilnya Angilo, yang berarti tidak lama dalam bahasa Korea. Meskipun kedengarannya seperti sindiran seksual, menurut B, tidak ada dari mereka yang cukup umur untuk memahami lelucon seksual. Istilah itu sebenarnya digunakan untuk mengolok-olok kakinya yang pendek karena diskusi tentang kaki pendek dan panjang sedang menjadi topik yang trendy saat itu. Saksi lain, yang mengaku pernah bersekolah di sekolah yang sama dengan penuduh dan An Gil-ho, mengatakan kepada media bahwa itu bukan masalah kecil yang mungkin bisa dilupakan oleh sang sutradara. Menyusul kesaksian yang berlawanan ini, pihak kuasa hukum An Gil-ho, yaitu Kim Moon-hui dari firma hukum Ji-pyong, akhirnya mengeluarkan permintaan maaf pada tanggal 12 Maret dan mengakui tuduhan tersebut. Kim menyampaikan, jika diberi kesempatan, An Gil-ho ingin bertemu langsung dengan korban, atau paling tidak menghubungi korban melalui telepon, untuk menyampaikan permintaan maafnya. An Gil-ho juga menyampaikan permintaan maafnya karena telah menimbulkan kontroversi atas insiden tersebut. Demikian fakta-fakta seputar drama The Glory yang sukses menarik perhatian pencinta drama Korea, baik di season 1 maupun season 2. Bagaimana menurut kalian mengenai fakta tersebut? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.